على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita perhatikan pelajaran yang berikutnya, yaitu Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Al-Fusul fi Siratul Rasul, karya siapa? Siapa? Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Namanya siapa? Antum? Ibnu Katsir namanya siapa? Siapa? Ismail bin Umar, dihafalkan. Ayo, dihafalkan, sudah berkali-kali dihafalkan. Nah, kunyahnya siapa kunyahnya? Kunyahnya Ismail bin Umar Ibnu Katsir, kunyahnya siapa? Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Beliau digelari dengan apa? Al-Mufassir Al-Mu'arrikh. Paham ya? Karena beliau murid daripada Imam Az-Zahabi rahmatullah alaih. Termasuk bukti karya beliau mengenai sejarah, apa kitabnya? Apa namanya? Yang pertama ini yang penting. Apa? Ayo jangan terbalik ya. Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, kemudian karya guru beliau Imam Az-Zahabi, apa kitabnya? Antum? Siyar A'lamun Nubala. Al-Imam Ibnu Katsir menikah dengan seorang putri, yang putri tersebut adalah apa? Putri seorang imam al-muhaddits, pemilik kitab Tahdzibul Kamal. Siapa? Tirmidzi? Al-Mizzi? Wah, jangan keliru ucapannya. Sumatera ya. Abul Hajjaj Al-Mizzi. Kurang menyentuh. Al-Mizzi, kurang menyentuh. Zai, bukan dal. Abul Hajjaj Al-Mizzi. Jangan keliru, bukan dal ya, Zai. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Katsir menikah dengan putrinya Al-Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi rahmatullah alaih. Pengarang kitab Tahdzibul Kamal. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah ghazwatu Hunain, perang Hunain. Perhatikan, perang Hunain. Sebelum kita masuki perang Hunain, ana sebutkan globalnya perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah. Pasukan kaum muslimin 12.000 pasukan. 10.000 adalah orang-orang yang ikut berangkat Fatu Mekkah. Yang 2.000 orang-orang yang ada di Mekah yang baru-baru masuk Islam. Ketika setelah Fatu Mekkah banyak orang masuk Islam. Makanya Fatu Mekkah ada kaitannya dengan apa? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah taala, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Fatu Mekkah. Faham maksudnya ya? Nah, 12.000 pasukan, yang 10.000 adalah pasukan yang ikut Fatu Mekkah, yang 2.000 penduduk Mekkah yang mereka baru-baru masuk Islam. Faham ya? Naam. Itu perang Hunain. Kemenangannya di pihak siapa? Di awal permulaan kaum muslimin sempat kalah sebentar. Sempat kendor. Langsung diperkuat lagi oleh Ali bin Abi Thalib dan juga sahabat yang lainnya, menguatlah kembali, akhirnya diberikan kemenangan, mendapatkan ghanimah yang banyak. Masya Allah, kita baca aja biar tambah jelas. Qala al-mu'allif asbahullah wa lamma balagha Fatu Makkah Hawazin. Dan tatkala kabar Fatu Makkah sampai kepada Hawazin. Hawazin itu adalah orang-orang Badui suku Hawazin. Paham ya, orang-orang Badui. Nah, Badui Hawazin namanya. Jama'ahum Malik bin Auf An-Nasri. Kemudian ada sosok namanya Malik bin Auf An-Nasri mengumpulkan mereka. Mereka-mereka ini bukan penduduk Mekah ya. Jadi ketika kedengaran bahwasanya Mekah dikuasai, mereka ingin apa? Ingin bantu orang-orang musyrikin di Mekah untuk menyerang gitu loh. Tapi sebelum
mereka apa? Sebelum mereka menyerang, ternyata pasukan Rasulullah SAW lebih duluan masuk Mekah. Lebih duluan menduduki kota Mekah. Akhirnya mereka pun ketakutan. Kita lihat. Fastama'a ilaihi Saqif wa qaumuh. Banu Nasr ibn Muawiyah wa Banu Jusham wa Banu Sa'ad bin Bakr wa Yasirun Bani Hilal ibn Amir. Ini perhatikan ini kelompoknya ini. Pertama, na barakallahu fikum, Saqif dan kaumnya. Kemudian Banu Jusham ini ya. Banu Jusham. Berikutnya Banu Sa'ad. Berikutnya Banu Hilal. Ini. Nah, mereka berkumpul jadi satu, ingin apa? Merencanakan menyerang, membantu orang-orang yang dikepung di Mekah awal mulanya. Tapi ternyata gerakannya lebih cepat duluan Rasulullah SAW. Kita lihat sini. Wa qad istashabu ma'ahum an'amahum wa nisa'ahum. Karena mereka benar-benar yakinnya biar nanti enggak pulang dan mereka maju ke depan sampai-sampai apa? Binatang ternak mereka dan istri-istri mereka dibawa semuanya. Dibawa untuk apa? Untuk membantu atau untuk menyerang kaum muslimin yang sudah di Mekah tersebut. Dibawa semuanya. Paham ya? Nah, biar nanti mereka dilari, li alla yafiru, agar mereka enggak lari katanya. Falamma tahaqqaqa dzalik Duraid ibn Simah Syekh Bani Jusham. Kemudian ketika terwujudkan rencana tersebut, yaitu Duraid bin Simah pemimpinnya Bani Jusham, wa kanu qad hamaluhu fi haudat, padahal sudah tua waktu itu pemimpinnya ini. Duraid ini namanya siapa? Duraid. Nama Duraidu ini, na barakallahu fikum, waktu itu sudah tua. Mereka sudah memikulnya di atas di dalam tandu, pikul. Nah, kemudian kenapa kalau dipikul likibarihi tayammunan birra'yih? Karena sudah tua, kemana-mana aja dibawa dipikul. Taruh dalam tandu, pemimpin. Kalau zaman dahulu pemimpin gitu cara bawanya. Nah, imam dinaikkan onta atau bawa di dalam tandu, dibawa kemana-mana. Kenapa kok seperti itu? Karena mereka apa? Mereka masih mengharapkan pendapatnya. Ya, biasanya pembesar itu kan pemimpin kabilah, pemimpin marga, pemimpin suku itu kan biasanya seperti itu. Jadi punya istilahnya pendapat-pendapat yang menurut mereka itu bagus sehingga masih diharapkan. Ankara dzalika ala Malik bin Auf an-Nasri wa hajanahu. Ternyata Duraid ini mengingkari perbuatannya Malik bin Auf an-Nasri dan juga mengejaknya. Waqal innaha in kanat lak, kalau seandainya Malik bin Auf dan pasukannya itu untukmu, lam yanfa'ka dzalik, enggak akan bermanfaat untukmu. Wa in kanat alaik, tapi kalau ternyata justru akan menimpa dirimu, fa innal munhazim la yaruddu syai'. Maka sungguhnya orang yang mengalahkan itu tidak akan meninggalkan sesuatu apapun, dikalahkan semuanya. Barangnya diambil sebagai harta rampasan perang, orang-orang yang tawan gitu loh, enggak nyisakan sama sekali. Wa harradahum ala alla yuqatilu illa fi biladihim. Ini Duraid ini menganjurkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang di bawahnya, yaitu Bani Jusham, agar mereka tidak berperang kecuali kalau berada di negeri mereka. Ini enggak keluar maksudnya. Jangan keluar dari kampung gitu loh maksudnya. Ini sarannya siapa? Sarannya Duraid tadi itu. Fa'abau alaihi dzalik, tapi mereka semuanya enggak mau dengar suaranya siapa? Enggak mau dengar pendapatnya Duraid, padahal pemimpin Bani Jusham. Wattaba'u ra'ya Malik bin Auf, tapi malah justru mereka mengikuti pendapatnya Malik bin Auf. Faqala Duraid, kemudian Duraid mengatakan, hadza yaumun lam ashhadhu wa lam yaghib anni. Hari ini hari yang aku tidak menyaksikannya dan tidak akan pergi dariku. Maksudnya apa? Dan tidak akan menghilang dariku. Maksudnya hari yang diingat-ingat terus. Kenapa kalau diingat-ingat terus? Lah kaumnya enggak tunduk. Kaumnya dinasihati sama pemimpinnya enggak mau, malah mengikuti siapa? Pendapatnya Malik bin Auf. Kan mungkin sakit hati juga. Paham ya? Kita lihat di sini. Wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abi Hadrat al-Aslami. Namanya gitu memang ya. Rasulullah SAW mengutus siapa? Abdullah bin Abi Hadrat al-Aslami. Untuk apa? Fasta'lama lahu khabarul qaum qasdahum. Untuk apa? Mencari kabar. Paham ya? Mencari kejelasan kabar kaum, itu maksudnya Rasulullah dan pasukannya di Mekah tersebut dan apa tujuan mereka. Akhirnya fatahayya Rasulullah SAW liliqahim. Rasulullah pun siap untuk berjumpa bertemu mereka.
langsung karena kondisinya waktu itu mungkin kekayaannya juga tidak ada, minjam baju pakaian perang. Kita lihat sini. Wasta'ara min Safwan bin Umayyah adra'an ila mi'ah wa qila arba'mi'ah. Penting ini biar ada wawasan di sini. Akhirnya Rasulullah meminjam di sini barakallahu fikum. Secara globalnya makna aslinya meminjam, bukan menyewa, meminjam. Dari Safwan bin Umayyah adra'an, pakaian besi, pakaian perang yang terbuat dari besi. Disebutkan 100 pakaian besi untuk perang. Ada yang mengatakan 400. Waqtarada minhu jumlatan minal mal, pinjam juga beberapa harta, minjam. Posisinya kan barakallahu fikum baru masuk kota Mekah kan ini. Wasara ilaihim fil 10,000 alladzi kanu ma'ah fil fath, ya kan? Rasulullah berjalan bersama kaum muslimin jumlahnya 10.000 yang waktu itu ikut bersama bersama Rasulullah ketika kisah Fatu Mekah, sama-sama tahun 8 Hijriah. Wa alfain, dan tambah 2.000 lagi min tulaqa'i Mekah. Dari orang-orang yang yang baru-baru masuk Islam. Wa syahida ma'ahu Safwan bin Umayyah Hunainan wa huwa musyrik. Waktu itu Safwan bin Umayyah ini ikut perang Hunain dalam kondisi dia masih musyrik. Musyrik padahal, tapi ikut itu loh ya. Wa dzalika yang waktu itu terjadi pada bulan Syawal. Disebutkan dalam sejarah itu 10 Syawal. Min hadis sanah, dari tahun tersebut, tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Wastakhlafa ala Makkah Attab bin Usaid walahu nahwu 20 sanah, masyaallah. 20 tahun sudah jadi pemimpin ini. Kemudian Rasulullah menjadikan pemimpin di Mekah sementara karena Rasulullah berangkat ini, ikut perang Hunain. Yang jadi pemimpin sementara di kota Mekah, siapa yang jadikan pemimpin? Attab bin Usaid. Attab bin Usaid jadikan pemimpin sementara di kota Mekah. Usianya berapa tadi? Baru usia 20 tahun. Masya Allah. Antum berapa usianya antum? 20 kan? Kurang lebih 20 kan? Jadi pemimpin. Masya Allah, masih muda. Jadi pemimpin sementara di Mekah tersebut. Nah, rombongan ternyata ada tragedi di situ ketika rombongan berjalan bersama Rasulullah. Wa marra sallallahu alaihi wasallam fi masirihi dzalik ala syajaratin yu'azzimuha al-musyrikun. Ini yang sering antum dengar, disebutkan juga, dinukilkan juga hadisnya ini oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di akhir kitab Al-Qawaidul Arba'. Kemudian Rasulullah alaihi wasallam berjalan. Ketika di perjalanan tersebut melalui atau melewati pohon. Pohon ini diagungkan oleh orang musyrikin. Yuqalu laha dzatu anwar, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Apa sih kehebatannya? Orang-orang musyrikun itu mereka kalau punya pedang digantungkan di situ dalam rangka mencari keberkahan itu. Syirik kan? Nah, kaum muslimin ini yang ikut Rasulullah kan ada 2.000. Ada 2.000 sama 10.000 kan? 12.000. Yang 2.000 itu baru masuk Islam. Nah, ketika ngelewatin pohon tersebut, mereka ngomong, faqala ba'du juhalil a'rab, kemudian sebagian orang-orang bodohnya, orang-orang Badui, baru-baru masuk Islam tadi itu, ngomong, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkanlah untuk kami, untuk kita, pohon yang ada gantungan-gantungannya sebagaimana mereka juga punya dzatu anwat. Rasulullah sempat marah. Faqala qultum walladzi nafsi biyadihi, kalian mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qala qaum Musa, sebagaimana yang diucapkan oleh kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Musa. Apa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga punya sesembahan-sembahan. Jadi ngomong kayak gitu ya. Nah, sebutkan kemudian Rasulullah mengatakan, dalam riwayat itu ada tambahnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, inna hasanan la tarkabunna sanana man kana qablakum. Rasulullah sempat takbir. Nah, sesungguhnya itu adalah kalian mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Sungguh kalian akan mengikuti metodenya, jalannya orang-orang yang sebelum kalian. Paham ya? Jadi ini kenapa sih mereka kok tertarik? Mereka kenapa kok ingin agar dibikinkan pohon yang ada gantungan-gantungannya? Karena mereka masih ingat dulu ketika di masa-masa jahiliyah. Di masa-masa mereka masih musyrik, kan 2000 tadi kan baru-baru masuk Islam. Orang kalau baru masuk Islam, itu kan imannya masih lemah. Sehingga ketika diajak lewat di jalan yang penuh dengan kesyirikan tadi misalkan, paham ya, mereka teringat kembali sehingga pengen balik itu loh. Makanya termasuk orang yang
Nah, barakallahu fikum, baru taubat dari suatu kejahatan atau taubat dari suatu kebid'ahan atau taubat dari suatu kesyirikan, jangan pernah apa? Mendekat lagi tempat-tempat kesyirikan tersebut biar tidak teringat kembali dan biar tidak apa? Ingin kembali mengulangi. Faham ya? Hindari tempat-tempat kemaksiatan yang dulu pernah dia datangi. Kalau suka nengok, lewat lagi, kemudian kadang ziarah ke situ, nanti akan termakan syubhat lagi. Faham ya? Ini bagus ini ya kisahnya. Nah, barakallahu fikum, tapi masih panjang insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fikum, nanti disebutkan juga di situ Ali bin Abi Thalib dan juga Rasulullah SAW peperangannya bagaimana sehingga Allah Taala berikan kemenangan yang sangat luar biasa. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.